Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau nge-share resep kebuli daging sapi. Langkah pertama, masukkan semua bumbu yang kategorinya untuk dihaluskan, seperti kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan bawang bombay. Tambahkan air secukupnya untuk membantu menghaluskan bumbu. Setelah memasukkan air, blender semua bumbu untuk dihaluskan sampai benar-benar halus. Langkah selanjutnya, siapkan wajan dan isi dengan minyak. Setelah minyak tersebut panas, tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi untuk ditumis. Tumis bumbu hingga harum dan matang. Langkah selanjutnya, sambil menunggu bumbu matang, siapkan blender dan masukkan tomat untuk dihaluskan. Blender tomat hingga benar-benar halus. Langkah selanjutnya, setelah bumbu ini matang, masukkan buah tomat yang sudah di blender tadi ke dalam bumbu yang sudah matang. Kemudian aduk hingga bumbu tersebut tercampur dengan tomat dan tunggu tomat tersebut sampai matang. Setelah bumbu tadi dan tomat matang seperti ini, masukkan 2 batang serai. Kemudian masukkan 1 sendok teh jinten bubuk dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Lalu masukkan kayu manis secukupnya dan cengkeh secukupnya. Langkah selanjutnya, siapkan biji pala untuk diparut dan dimasukkan ke bumbu yang sudah matang tadi. Kemudian aduk hingga bumbu tersebut bercampur rata. Langkah selanjutnya, siapkan air matang dan tuang ke dalam bumbu tersebut. Kemudian masukkan 1 bungkus bumbu kari Indofood ke dalam bumbu yang sudah diisi air tadi. Setelah ditambahkan bumbu kari Indofood, masukkan kembang lawang secukupnya dan kapulaga secukupnya. Langkah selanjutnya, setelah bumbu tersebut mendidih, masukkan daging sapi ke dalam bumbu yang sudah mendidih. Setelah daging sapinya dimasukkan semua, aduk perlahan hingga daging tersebut bercampur dengan bumbu. Langkah selanjutnya, masukkan santan kara 1 bungkus. Kemudian aduk hingga santan kara tersebut bercampur dengan dagingnya. Langkah selanjutnya, masukkan garam secukupnya. Dan masukkan penyedap rasa secukupnya ke dalam bumbu yang sudah ada dagingnya. Setelah bumbu menyusut seperti ini, angkat daging yang sudah matang ke dalam wadah. Daging tersebut nantinya bisa langsung digoreng dan disajikan ke dalam nasi kebuli. Setelah daging tersebut diangkat, masukkan air sekiranya untuk menanak beras 1,5 liter.
Langkah selanjutnya, masukkan beras ke dalam bumbu yang tadi udah diisi air. Kemudian cek rasa. Apabila garam dan penyedap rasa kurang, maka ditambahkan. Setelah air menyusut sampai beras yang sudah diaron menjadi keket, kemudian tutup. Langkah selanjutnya, siapkan kukusan dan tunggu hingga air di kukusan tersebut menguap. Lalu masukkan beras yang tadi sudah ditanak dan menjadi keket ke dalam panci kukusan. Setelah beras aronan yang tadi sudah dimasukkan secara perlahan, gunakan lap serbet untuk membungkus tutup panci kukusan agar air dalam proses mengukus tidak jatuh ke beras yang akan dikukus. Kemudian kukus beras dan pastikan beras tersebut udah matang menjadi nasi secara keseluruhan. Setelah nasinya matang, angkat dan sajikan. Lalu goreng daging sapi yang tadi dan tambahkan kerupuk emping sebagai pelengkap. Kemudian beri sedikit bawang goreng. Dan tambahkan bunga kembang lawang sebagai hiasan. Kemudian tambahkan asinan buah sebagai pelengkap dari nasi kebuli daging sapi. Nasi kebuli daging sapi siap disajikan. Sekian ya resep nasi kebuli daging sapi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.